Presiden Joko Widodo akan memberikan bintang tanda jasa kepada politikus Fahri Hamzah dan Fadlizon. Rencana ini diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya Senin 10 Agustus 2020. Mahfud mengatakan keduanya mendapatkan bintang Mahaputra Nararia. Pemberian bintang tanda jasa tersebut dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Fadlizon merupakan wakil ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra. Sementara Fahri merupakan wakil ketua DPR dari fraksi PKS. Namun saat ini Fahri sudah keluar dari PKS dan bergabung dengan Partai Gelora. Pengumuman Mahfud ini pun menuai beragam komentar. Mahfud menjawab, rakyat dianggap mendapat manfaat atas perjuangan dan jasa mereka. Mahfud menjelaskan, setiap menteri dan pimpinan lembaga negara yang purna tugas 1 periode mendapat bintang tersebut. Sementara Fahri Hamzah menyebut sudah mendapat informasi terkait ini. Menurut Fahri, penghargaan diberikan karena ia telah memimpin DPR selama 5 tahun, 2014 hingga 2019. Di luar itu, Fahri telah menjadi anggota DPR selama 15 tahun, yakni sejak 2004 hingga 2019. Fadlizon juga mengaku sudah mendengar kabar tentang penghargaan bintang tanda jasa dari Presiden Jokowi. Fadli menyebut penghargaan itu adalah sebuah kehormatan. Fadlizon yang kerap kritis terhadap Presiden Jokowi ini pun merasa telah menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR dengan baik. Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, setidaknya sudah ada 7 orang yang menerima bintang Mahaputra Nararia sebelum Fadlizon dan Fahri Hamzah di era kepemimpinan Jokowi. 3 di antaranya diberikan pada tahun 2018 kepada Dato' Sri Tahir, Abbas Said, dan Abdul Haris Semendawai. Sedangkan 4 sisanya diberikan pada tahun 2019 kepada Arifin Panigoro, Sofyan Wanandi, almarhum Tengku Nasaruddin Said Effendi, dan almarhumah Siti Maryam M. Salahuddin. Tanda kehormatan ini dapat berupa bintang, Satya Lencana, dan Samkarya Nugraha yang merupakan penghargaan negara kepada seseorang, institusi, atau organisasi atas dharma bakti atau kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, berkaitan dengan Presiden Joko Widodo akan memberikan bintang tanda jasa kepada Fadlizon dan Fahri Hamzah. Keduanya dianggap setia kepada bangsa dan negara dan pernah memimpin sebuah lembaga negara, dalam hal ini DPR RI pada 2014 hingga 2019, 1 periode. Adakah kemudian alasan lain dan apa kemudian pertimbangannya? Bagaimana sebenarnya kriteria dari penghargaan Mahaputra ini? Kami akan membahasnya. Ada tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Mohtar Ngabalin, serta ada analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, Bang Ali Mohtar Ngabalin, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih waktunya pagi hari ini. Biar pemirsa tahu, sejak tadi malam kami juga sudah menghubungi Bang Fahri Hamzah, Mas Gun-Gun dan juga Bang Ali, tetapi sudah bersedia, tetapi tiba-tiba pagi hari ini ada kesibukan yang dadakan sehingga tidak bisa bergabung. Sayang sekali memang, kita pengen tahu komentarnya begitu. Tetapi kita sebagai sebuah wawasan saja, bagaimana sebuah bintang Mahaputra tanda jasa ini kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk diberikan kepada seseorang. Hanya karena menjabat di sebuah lembaga atau institusi negara seperti DPR RI, kemudian ini sudah pasti diberikan atau bagaimana sebenarnya? Bang Ali Mohtar Ngabalin, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya mau bilang kepada Mas Bayu, meskipun ini menjadi perhatian banyak pihak dan pertimbangan, tapi jangan banyak energi kita buang-buang di masa pandemi ini, supaya kita punya imunitas tetap terpelihara dengan baik. Ya. jadi gini, Mas Bayu, negara itu Republik Indonesia dalam regulasi yang dibuat oleh para pemimpin kita, para guru, ya, itu menjelaskan di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010 yang menjalankan tentang Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 itu tentang tanda jasa dan seterusnya. Negara memang selalu memberikan penghormatan dan
penghargaan kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam menjalankan tugas, baik saja di instansi pemerintah atau dalam hal-hal lain yang selalu memberikan terbaik untuk bangsa dan negara ini. Yeah. Karena itu memang kalau dilihat dalam ketentuan regulasi, tidak saja bisa diusulkan oleh pemerintah, tidak saja kementerian atau mungkin diusulkan oleh lembaga-lembaga negara, tetapi siapa saja organisasi massa pun juga bisa memberikan usulan kepada pemerintah. Dalam hal ini akan dikelola, akan diurus dan akan ditelaah oleh Dewan Pemberian Gelar, ya. Yeah. Kantor KSP itu beberapa kali, seringkali ada pihak-pihak masyarakat, kemudian tokoh-tokoh organisasi-organisasi massa, NGO yang juga mengirim surat ke kantor staf presiden, kepada pemerintah, ke Seknek, untuk juga mengusulkan seseorang atas penilaian mereka terhadap tanda jasa atau terhadap kontribusinya kepada sesuatu bidang. Yeah. Kemudian nanti diteruskan kepada Dewan Gelar, kira-kira begitu, kemudian baru ditelaah. Jadi sebetulnya apa yang dijalankan oleh, apa yang diperoleh, ya tadi kita sebut dua, Pak Fahri dan Fadlizon, mendapatkan gelar ini sesungguhnya adalah satu proses panjang, bukan secara tiba-tiba kemudian langsung ada. Nah, itu yang terjadi di dalam Twitter Pak Mahfud mengatakan bahwa itu sesuai dengan prosedur, dengan peraturan dan undang-undang yang ada kepada kedua tokoh ini, ya, Pak Fadli dan Fadli dan Fahri, karena beliau berdua pernah menjadi memimpin satu lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia penuh selama 5 tahun. Saya kira itu yang seperti yang dikemukakan oleh Pak Mahfud itu. Oke, ya, disampaikan juga memang oleh Pak Mahfud demikian, terutama untuk telah memimpin institusi negara. Ya. Mas Gun dan juga Bang Ali begini, terutama ke Mas Gun dulu. Mungkin yang langsung terbersit di kepala pemirsa Sapa Indonesia atau masyarakat begitu ketika akan diberikan penghargaan ini oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi, Mas Gun, adalah orang ingat ketika di Pilpres yang lalu, dengan segala respek saya kepada dua tokoh nasional di dalam politik, ya, karena mereka memberi warna begitu. Selamat pagi Bang Fadli dan Bang Fahri. Mereka ini memberikan kritik yang keras, vokal sekali kepada Presiden Jokowi dalam kaitan pemilu pada waktu itu. Itu yang mungkin diingat orang. Kok diberikan penghargaan? Nah, hal semacam ini yang mungkin apakah ini menjadi pertimbangan atau ada sisi politisnya begitu? Mas Gun, analisa Anda? Halo. Ya, silakan Mas Gun. Oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi menurut saya begini, memang peran dan fungsi teman-teman yang melakukan kritik, ya, itu penting. Dan sebagai bagian dari kontribusi dalam konteks demokrasi itu menjadi signifikan peran dan fungsinya. Jadi bagi saya, apalagi misalnya di musim kompetisi, ya, kontestasi elektoral biasa ada gesekan. Dan saya pikir Mas Fahri dan Bang Fadli itu di luar musim elektoral maupun sesudahnya itu tetap kan memosisikan diri sebagai pengkritik, meskipun tentu setelah Gerindra menjadi bagian dari pemerintahan intensitasnya berkurang. Saya ingin berbagi Mas Bayu. Jadi kalau pemberian tanda kehormatan itu saya memiliki dua bacaan, ya. Pertama bacaan normatif, legal formalistik. Kemudian yang kedua politik. Secara normatif, pendekatan legal formalistik tadi sudah disebut oleh Bang Ali Mohtar. Ini menjadi hak subjektif dari negara karena diberikan oleh presiden sebagai bentuk tanda kehormatan yang diberikan oleh negara. Ini sesuai, tentu rujukannya tadi sudah disebut, Undang-Undang Nomor 20 ya, tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35. Tadi sudah disebut secara
oleh Bang Ali Muhtar Ngabalin. Ini adalah salah satu tanda kehormatan yang bentuknya adalah bintang Mahaputra kan. Rencananya kan gitu Bang Ali ya. Bintang Mahaputra itu kan ada 5. Salah satunya adalah bintang Mahaputra Nararya. Berasal dari bahasa Sangsakerta, Bang Ali. Halo Mas Gun. Memberi. Oke, lanjut. Negara memberi semacam pemuliaan lah ya pada orang-orang tertentu. Dan itu dari sejak rezim ke rezim selalu bersifat subjektif. Artinya meskipun ada syarat umum dan syarat khusus, itu seringkali kemudian akan sangat ditentukan oleh interpretasi. Kemudian di era Orde Baru, di era Pak SBY, siapa yang akan diberi itu menjadi semacam domain dari yang akan memberikan. Dalam konteks ini adalah pemerintah Pak Jokowi. Jadi bagi saya itu normatif, legal formalistik, dan memang kita tidak bisa persalahkan. Artinya memang itu menjadi kewenangan yang ada di Pak Presiden sebagai bentuk penghargaan negara. Nah itu kalau dari bacaan normatif. Kemudian dari bacaan politis, itu ada dimensi public relations politik memang. Kenapa? Apa yang Anda baca ini? Ini untuk meredam kritik begitu? Tidak selalu. Artinya begini, bagaimanapun kan ikon pengkritik di era Pak Jokowi itu salah satu atau salah duanya, itu adalah Mas Fahri dan Mas Fadli. Gitu ya. Betul. Artinya kalau kemudian pemerintah memberi tanda kehormatan berbentuk bintang Mahaputra, ini kan juga menjadi semacam konstruksi positif dari dalam kerja government public relations. Gitu. Kenapa? Karena artinya pemerintahan Jokowi tidak kemudian melihat polarisasi apakah dia kelompok oposan atau kelompok di dalam kekuasaan, sehingga dari sudut dimensi PR politik itu memberi semacam sumbangsi nilai positif bagi atau kredit positif bagi pemerintahan Pak Jokowi. Artinya kalau kriteria yang disampaikan oleh Pak Mahfud adalah telah menyelesaikan satu periode kekuasaan, satu periode dalam menjalankan jabatan, misalnya dia sebagai wakil pimpinan DPR, artinya ini bisa kemudian menjadi semacam pengabsa atau justifikasi subjektif yang saya sampaikan dalam pendekatan legal formalistik untuk menunjang argumentasi ke publik bahwa pemerintah memberi kelayakan dalam dimensi kerja PR-nya, memberi penghargaan pada seseorang. Itu politis. Politis yang kedua, nah baru kemudian dihubungkan dengan what next gitu ya. Maksud saya itu yang kemudian mungkin Mas Bayu tadi beri catatan, apakah kemudian ini bagian dari politik akomodasi. Nah, dalam pola akomodasi politik dari setiap rezim dalam konsep komunikasi politik itu ada 2. Pertama namanya office power, yang kedua adalah symbolic power. Office power itu biasanya politik akomodasi orang-orang yang biasanya mengkritik atau menjadi bagian dari dalam tanda petik ya duri dalam rezim, itu biasanya diwadahi dalam jabatan-jabatan yang kemudian sekarang ada. Misalnya taruhlah sebagai menteri, sebagai dubes, sebagai komisaris BUMN, sebagai apa. Nah itu namanya office power. Yang kedua adalah namanya symbolic power. Contoh misalnya diberi penghormatan, penghargaan, sehingga kemudian sangat mungkin setelah kemudian ada penghargaan, penghormatan itu, ada proses yang kemudian mungkin secara chemistry itu akan menjadi jauh lebih baik. Dan itu dalam kesan publik itu juga memungkinkan orang-orang yang tadinya menjadi pengkritik itu diberi tafsir berbeda begitu. Nah itu kira-kira itu yang disebut dengan symbolic power. Nah simbolik yang mana yang kira-kira Pak Jokowi hadirkan dari pemerintah, Bang Ali Muhtar? Ini menjawab bahwa pemerintah tidak anti kritik, simbolik yang kemudian ingin meredam kritik, atau yang mana menurut KSP?
sejak awal saya mengatakan bahwa ketika isu ini juga mulai beredar, sejak awal saya katakan bahwa manusia yang paling taat dan tunduk pada ketentuan regulasi periode ini dan di Republik ini adalah Presiden Jokowi. Ini saya mau kasih tahu begini ceritanya. Karena itu maka dalam setiap keputusan-keputusan ataupun regulasi yang ada, tadi saya sudah sebut, diulangi lagi oleh Profesor Gun-Gun bahwa PP dan undang-undang ini memang dibuat pada periode yang kemarin ya, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian saya mau bilang juga bahwa inilah ketentuan negara yang sudah berjalan, seperti juga tadi diungkapkan oleh Prof. Gun-Gun. Tetapi yang paling terpenting adalah 2024 itu sekarang Presiden Joko Widodo membuat satu legacy agar tidak boleh lagi ada orang memberikan kesan terhadap dendam-dendam politik masa lalu itu. Ya, kalau ini diberikan kepada generasi, saya mau menyebutkan bahwa Mas Bayu, Profesor Gun-Gun, saya, kemudian Fahri dan Fadli, ini adalah generasi-generasi kami, sahabat-sahabat kami, usia-usia kami. Jadi kalau Presiden Joko Widodo bisa menunjukkan satu itikat baik dalam membuat legacy bagi generasi yang akan datang, ya inilah sebuah fakta. Saya mau kasih contoh, tapi sebetulnya saya tidak mau mencontohkan orang lain ya, seperti saya nih, ya Prof. Gun-Gun dan Mas Bayu dan para pemirsa. Saya ini kan 2014 itu sama sekali tidak ada di Pak Jokowi Yusuf Kala. Saya ini ada di direktur politiknya Pak Prabowo dan Hatta Rajasa. Tetapi karena proses itu dia berjalan secara dinamis dan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Saya yang tadinya ada di seberang melihat langkah-langkah dan menjadi fakta terhadap kepentingan melayani bangsa dan negara, utamanya orang-orang di Papua, di Kei. Seperti kemarin saya dari Tegal juga saya melihat dengan nyata bagaimana jalan tol Cikampek yang begitu luar biasa. Kemudian di Papua, di Maluku, di Makassar itu luar biasa, meskipun di sana tidak seperti Cipali itu tetapi tol Cipali itu, tetapi kan banyak sekali fakta-fakta yang dilakukan oleh dan saya yang ada di seberang, kemudian dibutuhkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh Presiden Joko Widodo. Hari ini saya melihat, saya mau bilang kepada Prof. Gun-Gun dan Mas Bayu bahwa dalam banyak hal, dalam rapat-rapat di istana itu baik di Bogor, tidak semua yang disampaikan Bapak Presiden itu juga kita iakan. Kadang-kadang juga kita mesti memberikan satu usulan yang luar biasa, sangat kritis, tetapi Presiden bisa menerima itu sebagai sesuatu yang mungkin perlu harus diterima dan dicatat. Ciri dari sebuah negara demokrasi itu telah ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan sosok seperti Fadli dan Fahri itu adalah orang yang biasa saja juga Presiden beberapa waktu lalu juga berterima di Istana Negara, kemudian berbicara, padahal mereka melakukan kritik dan luar biasa pedasnya. Tapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang negarawan, sebagai bapak dari orang Indonesia, beliau harus menunjukkan ini sebagai bukti generasi baru yang datang dengan berbagai memberikan masukan di samping regulasi yang ada. Sehingga saya mau bilang bahwa pemimpin seperti Presiden Jokowi tidak boleh menunjukkan satu legacy yang buruk, dan ini adalah fakta. Presiden Jokowi memulai sesuatu yang di 2024 lagi tidak ada politik-politik dendam, politik-politik identitas yang mencederai orang dalam hal demokrasi dan politik di tanah air. Kira-kira itu alasan paling sederhana dan saya kira menjadi sebuah makna yang mencerahkan publik di tanah air. Baik, kita cukup clear berkaitan dengan pemerintah menghadirkan ini sesuai dengan undang-undang tanpa anti terhadap kritik yang memang keras dilakukan oleh duo politik kita ini, politikus kita ini, Bang Fadli dan Bang Fahri.
Tapi kemudian ada implikasinya ketika kemudian para pendukung Pak Jokowi menyatakan banyak kecewa juga dengan keputusan dari pemerintah. Saya mau setelah jeda kita sedikit melihat ini dari sisi Pak Jokowi ke depan, walaupun tinggal sisa beberapa waktu sampai 2024. Bang Ali Mohtar dan Mas Gun Gun, kami tunggu analisanya berkaitan dengan ini. Tetap bersama kami.